perspektif atau penggunaan dalil syara ini dalam tinjauan ekonomi syariah ya atau keuangan syariah. Nah, baik sebagai bagian yang penting dari pembahasan keuangan syariah dalam pengantar ini, dalil syara merupakan urgensi atau dasar kita untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang kemarin kita mudah mengetahui hukum syara. Hukum syara ini adalah Kitabu Syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad, bahwa ini kitab atau seruan syara ini berkenaan dengan af'alul ibad al-muta'alliqu bi af'alil ibad, yang berkenaan dengan perbuatan hamba. Meskipun ada yang berkenaan dengan asya, tetapi lebih dominan adalah af'alnya itu. Nah, kalau yang asya sedikit, yang diharamkan sedikit. Itu pun kalau sifatnya haram, apalagi yang zatnya najis, nah itu sudah tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan itu ya dimiliki, digunakan, diperjualbelikan, terus kemudian ditransaksikan dan segala bentuknya. Nah, sehingga hukumnya ibaratnya ya af'alnya pastinya haram. Nah, begitu juga dengan yang af'alnya. Nah, ini menjadi pokok bahasan karena yang asya itu meskipun halal, meskipun statusnya halal, ya kita makan roti atau kita mau beli roti atau kita menjual roti gitu. Hukum dari roti itu yang terbuat secara halal zatnya, nah ini bisa menjadi haram. Nah ini penentuan halal haramnya itu bukan karena zatnya, tapi bagaimana mengelola barang itu. Nah, bagaimana pengelolaan ini termasuk bagian dari af'alnya, bagian dari perbuatan manusianya itu. Kita punya batik gitu ya, baju. Nah, ini dulunya nggak ada dalam tradisi orang Arab ya, orang Arab atau kadal gurun. Orang kadal gurun itu biasanya pakai baju ini gamis gitu ya, terus kemudian khimar atau jilbab. Nah, bagaimana hukum punya batik? Nah, yang dihukumi memang tidak batiknya itu, karena syariah atau hukum syara ini sedikit membahas berkenaan dengan kebendaan, menjadi landasan bahwa segala hal yang berkenaan dengan benda ini hukumnya asalnya adalah boleh kecuali yang memang diharamkan. Nah ini, tetapi yang lebih banyak adalah berkenaan dengan af'al atau perbuatannya. Nah, yang diatur dalam menggunakan pakaian atau menggunakan baju itu adalah aspek-aspek menutup auratnya. Nah, yang diatur oleh itu. Nah, berkenaan dengan penutup aurat, ada ketentuannya, yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa. Begitu juga dalam transaksi atau dalam muamalah atau dalam bisnis. Nah, muamalah secara umum atau interaksi dengan manusia ada yang sifatnya untuk bisnis, ada yang sifatnya untuk sosial. Gitu. Yang untuk bisnis pastinya orientasinya profit dan itu boleh sehingga tidak selalu ekonomi Islam atau keuangan Islam orientasinya itu tidak mencari profit. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan atau dipahami. Islam membolehkan orang memperoleh atau menginginkan keuntungan, bahkan dengan margin tertentu ya, atau margin yang lebih tinggi atau margin yang dalam artian misalnya persepsinya adalah mendapatkan untung yang maksimal berarti. Ya enggak masalah, asal dia bisa mencapai itu dengan cara yang syar'i gitu. Misalnya meskipun waktu itu dia contohnya adalah Utsman, meskipun niatnya memang tidak untuk mencari untung, tapi Allah mentakdirkan atau Allah menjadikan dia seorang pengusaha yang sukses atau seorang pedagang yang tajir lah, atau meskipun bukan sultan ya, meskipun beliau juga menjadi Amirul Mukminin atau pimpinan negara, tapi beliau itu pengennya gitu. Pengennya itu menjadi orang yang biasa saja lah, tidak kaya raya lah, karena Rasul memberi wanti-wanti atau menyampaikan kabar kepada Utsman ini, wahai Utsman,
dan terutama pengusaha-pengusaha yang kaya ya pada waktu itu. Ada sahabatku yang masuk surga itu tertinggal ya, ibaratnya paling akhir, bukan tertinggal, bukan paling akhir, akhir-akhir lah. Paling akhir berarti yang paling akhir sendiri dari para sahabat itu. Nah, kenapa? Ya karena hisabnya ini banyak. Hisabnya banyak itu karena faktor apanya? Bukan karena dia memiliki bukan karena perbuatannya atau bukan karena kedudukannya dan seterusnya, tapi karena memang dia memiliki harta yang banyak. Dan dalam Islam harta itu dihisab 2 kali ya. Dari mana dia peroleh, digunakan untuk apa. Nah, hartanya halal semuanya, tapi ketika menyangkut berkenaan dengan harta, berkenaan dengan aset, properti gitu ya, maka ada pertanyaan atau akan ada tanggung jawab ya lebih tepatnya, perolehan itu dari mana harta itu dan digunakan untuk apa. Selain itu, manusia dikasih rezeki yang lain itu ditanya cuma satu aja. Misalnya tentang umur ya, umurmu digunakan untuk apa, kesehatanmu digunakan untuk apa, ilmu digunakan untuk apa gitu. Terus kemudian ada kesempatan. Nah, kesempatan ini digunakan untuk apa, kesehatan dan seterusnya. Nah, karena semuanya berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ketika dihisab harta itu dihisab 2 kali ya. Dari mana diperolehnya dan digunakan untuk apa. Nah ini, kamu memperoleh dari mana harta itu dan digunakan untuk apa. Nah sehingga cuman ini mendapati dirinya karena memiliki harta yang banyak ya, ini tentu ibaratnya orang kalau dihisab atau diminta pertanggungjawaban semakin banyak yang ditanyai, nah tentu semakin lama prosesnya. Waktu itu dia juga mau beli, hartanya mau dibelikan seluruhnya, siapa yang punya kurma busuk ya udah tak beli saja gitu. Ya harapannya hartanya habis, harapannya kekayaannya berkurang banyak dan dia tidak menanggung banyak kekayaan. Tapi ternyata ya semua harta, semua kurma busuk yang ada di Mekah pada waktu itu dibelinya. Tapi ternyata ada kondisi, ada wabah di negeri lain, saya kurang ingat ya di Persia atau di ini. Nah yang obatnya itu bisa disembuhkan dengan memakan kurma busuk. Akhirnya ada banyak ada utusan dari negeri tersebut yang beli kurma busuk itu di sini di Mekah itu. Nah akhirnya nggak jadi hartanya habis ya, malah justru bertambah ya. Karena kebutuhan untuk mengobati itu ibaratnya sekarang orang akan rame-rame kalau mau ada obat COVID ya, mau obatnya obat cacing jadi obat COVID lah, mau jadi obat flu biasa jadi obat cacing, atau bahkan obat-obat yang jelas itu jadi obat atau empon-empon atau batu sauda atau khustul hindi, macam-macam itu semua harganya naik gitu. Atau bahkan ini ya susu beruang, susu sapi cap beruang, iklannya naga. Nah, itu terus kemudian rame-rame beli. Nah, semuanya, nah begitu dia kondisinya waktu itu, rame-rame beli, terus kemudian nggak jadi habis hartanya, malah bertambah. Nah, itu boleh saja hukumnya dalam Islam, berdagang, mencari untung, memperoleh pendapatan yang banyak. Nah, hanya tinggal nanti setelah memperoleh kekayaan itu digunakan untuk apa. Nah, ini yang jadi karakter yang penting. Nah, ini berkenaan dengan aspek bagaimana kita mengetahui yang ini halal atau haram. Hukum syara itu menyangkut berkenaan perbuatan tadi. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita bisa merujuk hukum-hukum itu. Nah, apakah hukum itu hanya ada di Al-Quran? Gitu? Apakah hukum itu diambil dari perbuatan atau perintah dan larangan dari Rasul saja? Atau yang seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan disusang berkenaan dengan dalil syara itu. Nah, dalil syara itu apa? Bagaimana penjelasan dari setiap dalil tadi? Perkara apa yang diduga dalil tapi tidak? Terus kemudian bagaimana kerangka penggunaan dalil tersebut? Nah, sebelum beranjak,
diingatkan untuk presensi ya, mandiri silahkan, tanggung jawab sendiri ya, sudah besar. Kemudian kemarin saya posting pembagian kelompok ya, kemarin sudah ada beberapa kelompok yang sudah dibagi atau yang dikumpulkan secara mandiri di kelas ya. Nah, ada sampai 11. Nah, nanti kita bagi kelompok-kelompoknya itu besok mulai dari pertemuan keempat nanti membahas topik sesuai dengan silabi, ada nilai dan uang dan seterusnya sesuai dengan silabi. Nah, kelompok tadi yang menjadi host silahkan, tanggung jawabnya adalah mengkoordinir teman-teman belajar tatap muka pada sesi itu. Ya, boleh presentasikan ringkasan atau bisa juga ya boleh nonton bareng atau buat drama boleh lah, atau storytelling juga tidak masalah. Nah, yang penting tanggung jawab penting dari belajar bareng itu, saya minta nanti setiap kelompok bertanggung jawab yang wajib itu menyelenggarakan atau mengkoordinir pembelajaran itu untuk latihan. Latihan berarti nanti ada case, atau bisa juga game, atau bisa juga mungkin menulis short artikel misalnya lah, atau yang semisal itu. Nah, monggo. Kalau yang reguler, yang biasa, yang normal itu biasanya presentasi, habis presentasi ditanya. Nah, itu yang entah pakai Kahoot atau Quizzes atau apa aplikasi yang lain boleh. Nanti dimanfaatkan sesi tatap muka itu untuk diskusi tadi, dan setiap kelompok atau setiap host nanti bertanggung jawab untuk mengkoordinir pembelajaran itu tadi. Begitu ya. Tanggung jawabnya apa? Nanti latihan tolong di assessment juga. Misalnya besok kelompok 1 masih masih kuis atau misalnya case. Nah, bagaimana pembahasan atau bagaimana case atau kuis itu bisa dipelajari atau bisa difahami oleh kelompok lain. Begitu. Ada diskusi dulu pembagian tugas dan kelompoknya tadi. Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Terkait kuis yang nanti dibuat, itu kan dari per kelompok yang membawakan materi ya, Pak. Anggota kelompoknya sendiri ikut kuis atau hanya sebagai host saja? Kelompok itu hanya bertanggung jawab sebagai host saja. Dia yang yang menyelenggarakan, yang mengkoordinir ya. Ya, seluruh kelompoknya kalau ikut kuisnya sudah yang buat kelompoknya itu nanti nilainya 100 semua. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Yuda. Ya. Ada yang lain? Boleh untuk meningkatkan rate dan keterlibatan teman-teman, ada rewardnya buka rekening ya. Bank kan senang buka rekening jadi happy ya. Asal nggak ditutup. Rekening ada untuk dibuka ya, bukan untuk ditutup. Oke. Nah, sambil jalan nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ini. Nah, kita masuk ke materi ini berkenaan dengan dalil syarak. Secara bahasa, dalil ini menunjukkan terhadap sesuatu, dalalah atau penunjukan ya, atau arah atau saing. Secara istilah menurut fuqaha, ma fihi dalalatun wa rosadun. Artinya adalah perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk. Nah, ini adalah dalil ya, artinya ada petunjuk di sana berkenaan dengan sesuatu itu. Sedangkan menurut ulama usul fikih, dalil itu adalah alladzi yumkinu ayatawassala bi sahihin nadri fihi ilal ilmi bimatlubin khabarin. Yaitu suatu perkara yang dengan penelaahan yang sahih bisa mengantarkan pada pengetahuan terhadap matlub
khobari atau hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya. Nah, ringkasnya, dalil berarti perkara yang bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai argumentasi, sebagai ya dalil itu sebagai petunjuk ya bahwa perkara yang dibahas ini adalah hukum syara. Nah ini, misalnya orang nyoret-nyoret tembok orang lain terus kemudian ditangkap ya karena ini merupakan pelanggaran ya. Misalnya ada mural dilarang ya, Tuhan kami lapar atau Tuhan kami kenyang terhadap penipuan. Misalnya itu dilarang ya, maka ketika ada larangan itu atau yang nyoret-nyoret itu diburu, nah, dia akan bertanya apa salah saya gitu, apa kok keliru. Nah, makanya tentu pihak berwenang ya dia akan menunjukkan satu dalil atau satu hujah tertentu atau satu bentuk ibaratnya argumen yang tentu legal base ya, berdasarkan otoritas atau berdasarkan hukum tertentu yang diadopsi untuk menunjukkan bahwa perkara ini dilarang, perkara ini boleh, perkara ini nggak boleh. Biasanya sih yang nggak boleh, biasanya yang nggak boleh. Nah, meskipun yang boleh-boleh juga banyak. Nah, dalil atau hujah inilah yang menjadi yang juga digunakan dalam hukum syariat atau dalam syariat Islam itu. Nah, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh, nah, atau apa alasannya. Begitu juga dengan misalnya berkendara wajib mengenakan, yang motor mengenakan helm, terus kemudian berkendara di sebelah kiri menyalakan lampu utama dan seterusnya. Nah, itu ada aturannya. Nah, termasuk PPKM. PPKM kok nggak boleh kemana-mana, terus kemudian disidak atau macam-macam itu. Nah, itu juga ada aturannya juga. Nah, ada berapa level PPKM kita sampai sekarang? Ada yang tahu? Kemarin sudah diputuskan ya? Gimana putusan PPKM? Lanjut apa berhenti? Sampai level 4, Pak. Level 4 ya? Ya, berhenti level 4, Bapak. Iya. Masih lanjut atau berhenti? Kemarin saya enggak ngikut. Masih lanjut, Pak. Lanjut, sampai Pak. Lanjut ya? Ya, aduh, enak sekali. Lanjut, Pak, sampai September. Oh. Level 4 yang paling pedes, Pak. Aduh. Masih berlanjut ya? Level 4. Nah, ini sudah ada berapa dalil atau hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan atau untuk menjalankan kebijakan PPKM? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya mulai dari tanggal berapa sih PPKM itu? Bulan Juli lalu, Pak. Bulan Juli ya? Juli. Ya, yang benar kah? Iya, Pak, bulan Juli. Ya. Ada yang lain? Apakah benar bulan Juli? Kita lihat ya. Ini. Nah, ada apa? Selain Google, ada Wikipedia juga. Nah, kita lihat nih, PPKM itu dimulai dari awal tahun ya. Kalau bahasa Indonesianya ini. Nah, ini dari ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya yang ini. Wikipedia Inggris, Wikipedia Indonesia. Awalnya mulai awal tahun kita ya, 11 Januari ya. Itu ada PPKM tahap 1, tahap 2, ada PPKM mikro, ada PPKM darurat,
Ada PPKM level 1 sampai level 4. Ini masih berlanjut. Dasarnya apa? Nah, ini dasarnya instruksi Mendagri nomor 1 2021, instruksi lagi 2, 3, 4. Nah, instruksi-instruksi ini merupakan perangkat hukum, merupakan dalil ibaratnya ya, ataupun hujah atau argumen yang sah menurut hukum. Kita wajib mengikuti PPKM. Nah, apa dan bagaimana ya harus diketahui ini. Ketahui instruksi isinya apa. Oh, ini ada 7 provinsi yang wajib menerapkan PPKM ya, mulai dari 11 Januari. PPKM pertama tahapnya 1, 2 saja. PPKM mikro sampai tahap 12. PPKM darurat 2 kali, 2 tahap. PPKM level 1, 4. Ini sampai level sampai berapa kali? 3 kali. Sampai level 1, 4 sampai 7 kali. Sampai 6 September besok. Kalau yang bahasa Inggrisnya lebih update. Nah, itu. Ada. Nah, kalau bahasa orang hukum atau orang instansi pemerintah ada aturan ya, ada duitnya. Ada aturan, ada ongkosnya. Nah, seperti itu. Nah, ini dalil ataupun hujah yang bisa digunakan untuk menyebutkan atau untuk menunjukkan wajibnya PPKM itu. Nah, ini adalah bahasa hukum yang kita gunakan jadi referensi ya. Di sisi lain, berkenaan dengan dalil ini kita juga bisa melihat, nah dari sini instruksi Mendagri tentang PPKM ini seperti apa. Nah, itu harus bisa kita eksplor dari dalil ini. Ada memang yang sifatnya ini ya, sifatnya umum. Misalnya induk dari instruksi itu adalah ketika melihat referensi sebelumnya atau ketika kita akan merujuk dasar yang lebih tinggi, maka PPKM tadi instruksi itu dari keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri apalagi di atasnya adalah keputusan atau peraturan presiden atau peraturan pemerintah, dan lebih tinggi lagi misalnya undang-undang. Nah, ibaratnya undang-undang ini merupakan payung yang paling utama atau babonnya ya, atau induknya terhadap segala bentuk kebijakan berkenaan dengan PPKM itu. Sebelumnya PSBB, sekarang PPKM. Pokoknya pasti kudu murah misalnya. Kalau baca di warung-warung yang buka terpaksanya ya, ini warung PPKM pokoknya pasti kudu murah. Ya karena terpaksa harus buka dan tidak bisa makan kecuali dari jualan itu. Nah, payung yang paling tinggi adalah undang-undang ya. Undang-undang berkenaan dengan stabilitas dan kesehatan keuangan, bukan kesehatan masyarakat ya. Undang-undang berkenaan dengan bukan merujuk pada undang-undang kekarantinaan, tapi undang-undang yang terbit tahun 2020 itu nomor 2 kalau nggak salah ya. Itu berkenaan dengan ini penyelamatan stabilitas dan ekonomi dan keuangan. Ya memang orientasinya ke sana. Sehingga apapun yang merujuk ke sana ini merupakan dasar bagi pihak birokrat yang ada di bawahnya untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan, bahasanya sudah layak jadi birokrat ini. Melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan. Untuk apa ya? Untuk mencegah, untuk menyelamatkan rakyatnya atau untuk mengamankan keuangan negara. Nah, ini sedikit-sedikit politis ya. Ya intinya mengamankan bukan menyejahterakan rakyatnya. Dengan harapan keuangan negara juga aman ya. Ya meskipun bansosnya bocor atau utangnya nambah, nah itu lain lagi lah. Yang penting aman. Nah itu. Ini merupakan dalil syara atau lebih tepatnya hujah gitu ya. Yang dengannya ini kita bisa mengetahui apa sih sebetulnya hukumnya.
dalil syara yang dimaksud dalam syariat Islam itu yang disepakati secara menyeluruh itu ada 4. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, kita akan menggali lebih jauh bagaimana dalil-dalil syara ini. Nah, begitu juga sebetulnya ilustrasi ataupun apabila dianalogikan itu ketika kita melihat struktur ini ya, struktur hukum yang ada di negara kita, itu juga seperti itu. Tadi undang-undang paling tinggi. Nah, yang lebih tinggi lagi apa? Selain undang-undang yang menjadi dasar bagi berlangsungnya undang-undang ataupun peraturan-peraturan atau hukum yang ada di Indonesia. Ada lagi kah? Ada ya? Kalau yang sektor publik biasanya paham. Tapi warga negara, entah itu jurusannya perbankan atau apa, ya harus paham juga. Nah, di atas undang-undangnya ada Undang-Undang Dasar 45, UUD ya. UUD 45 yang masih genuine atau yang sudah di amandemen atau apalah istilahnya, atau dirubah atau disesuaikan atau ditafsirkan ulang. Nah, UUD itu juga payungnya lebih tinggi lagi, ada tujuan nasional ya, tujuan nasional yang termaksud dalam pembukaan UUD tadi. Ada yang lebih tinggi lagi, Pancasila gitu. Nah, Pancasila ada yang memayungi lagi, apa istilahnya? Tapi bukan Ekasila atau Trisila ya, tapi adalah cita-cita negara atau cita-cita bangsa Indonesia yang dipayungi oleh ini pembukaan atau yang disampaikan dalam dasar-dasar haluan negara lah waktu itu. Nah, ini yang merupakan struktur atau merupakan hierarkis bagaimana kita bisa mengetahui hal. Nah, ketika ditanya apa sih cita-cita negeri kita atau cita-cita bangsa atau negara kita ya, secara eksplisit ini sudah termasuk atau termaktub di dalam Undang-Undang Dasar ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, memajukan pendidikan gitu kan, dan tujuan-tujuan yang sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini ketika ditanya secara spesifik, nah tentu kita tidak bisa langsung menjawabnya atau secara detailnya, teknisnya tidak terlihat secara langsung dalam undang-undang itu atau statement tujuan nasional kita ya. Memajukan mensejahterakan rakyat, kemudian memajukan pendidikan, terus kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya itu masih sifatnya global, Nah, apakah dengan misalnya kondisi kita bisa melihat, oh ternyata masih ada sebagian anak bangsa yang belum bisa baca tulis misalnya, berarti belum tercapai tujuan nasional. Nah, ini indikator-indikator yang sifatnya real atau yang sifatnya ada di lapangan, ini bisa menjadi salah satu ukuran ya, apakah cita-cita itu sudah tercapai atau belum. Nah, ini teknisnya seperti itu. Nah, sehingga dari tujuan nasional dirumuskan dalam UUD 45, terus kemudian disusun lebih detailnya ke undang-undang yang biasanya produk yang lebih short term ya, lebih pendek lagi durasinya dari tujuan haluan negara atau tujuan jangka panjang negara kita. Itu lagi terus kemudian dijabarkan lagi ke misalnya undang-undang ini nanti dijabarkan ada APBN, kemudian di masing-masing Pemda ada APBD. Di sanalah akan kelihatan. Nah, mana-mana yang menjadi prioritas pembangunan, mana-mana yang menjadi prioritas atas ditetapkannya suatu hukum pada periode itu, dan lebih teknisnya anggaran untuk menyelenggarakan atau untuk menegakkan atau mencapai tujuan yang jangka pendek tadi. Nah, inilah yang merupakan hierarkis ya secara nasional tadi. Hierarkis, kita ini adalah negara hukum, sehingga urutan-urutan hukum, urutan-urutan
hierarki dari hukum itu juga harus paham. Sehingga ketika bilang, oh enggak apa-apa ekspresi pendapat membuat mural terus kemudian entah itu ya apa mengekspresikan di Twitter atau di sosmed gitu ya atau di misalnya Instagram dan seterusnya atau hanya sekedar joget-joget itu di media-media sosial yang kita miliki itu tidak terus kemudian ya tidak apa-apa kan ini kan hak dasar hak apa berpendapat yang dijamin termasuk berkelompok ini juga dijamin. Nah, jaminan itu kalau kita mau tahu apakah secara teknis termasuk dalam hal yang dijamin atau menjadi cakupan dari hukum kita, maka kita harus tahu teknisnya itu. Nah, apa ahli hukum juga waktu itu ketika mural rame-rame dilarang itu juga kok ada ya ternyata aturan yang melarang itu. Padahal itu juga ekspresi terus kemudian ya hanya menunjukkan apa ya pendapat yang saluran melalui DPR atau DPRD itu ternyata mampet yang menyuarakan pendapat ya terus kemudian di penjara dan seterusnya ya akhirnya buat ekspresi kayak gitu itu aja ternyata dibungkam gitu ya atau dilarang dan ternyata aturan teknisnya ini tidak membolehkan. Nah begitu juga nanti dengan syariat ya apakah berkenaan dengan transaksi yang riba itu yang seperti apa sih? Al-Quran melarang riba ya, wahallallahu baik wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, teknisnya yang seperti apa nanti? Nah, itu akan ada aturan-aturan yang sifatnya spesifik atau akan ada syariat yang harus kita rujuk secara spesifik berkenaan dengan ketetapan ini, berkenaan dengan aturan ini. Nah, itulah ilustrasi atau analogi misalnya kehidupan kita bernegara. Nah, tapi tentu hal yang membedakan fundamental antara Al-Quran, antara hukum syariat dengan hukum konstitusi, ayat-ayat suci dengan ayat-ayat konstitusi. Kalau ayat-ayat suci ini berasal dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya tidak punya kepentingan ya terhadap makhluknya. Justru kepentingannya adalah memberikan solusi seperti kemarin ya. Kenapa kita harus terikat hukum syara merupakan jalan untuk menuju kebaikan, menuju rahmatan lil alamin, terus kemudian tentu menjadi panduan kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, itu kepentingannya. Tapi kalau ayat-ayat konstitusi, nah ini beda lagi. Yang kepentingan adalah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa ya? Nanti kita bisa lihat. Faktanya akan seperti apa. Nah, masalahnya struktur itu adalah struktur hukum ya. Di dalam kehidupan bernegara, hukum itu adalah produk politik. Nah, sehingga kalau ada ayat-ayat atau ayat-ayat konstitusi yang tidak sesuai dengan kepentingan penguasa, ya udah buat aja aturan yang sesuai, buat aja aturan yang diinginkan. Dengan cara apa ya? Dengan lobby-lobby politik. Nah, itu. Makanya kalau orang hukum gitu ya akan pintar melihat seperti apa sih produk-produk hukum atau mengenali hukum-hukum itu. Tapi dia juga memahami ya hukum itu adalah produk politik ya. Nah, produk politik itu sesuai dengan kepentingan siapa yang bayar. Nah, sekarang ya berita terakhir misalnya Pati Probolinggo ya sudah dinasti di sana. Suaminya 2 periode, istrinya 2 periode. Sekarang ketangkap dua-duanya, suaminya anggota DPR, istrinya bupati di sana ya sama-sama korupsi. Nah, begitu juga dengan kondisi-kondisi sekarang yang merampok negara, katanya harusnya menurut hukum KPK ya, dulu yang waktu KPK sedang powerful gitu. Nah, ini mau dihukum mati gitu. Tapi sekarang karena dilemahkan, jangankan mau menghukum mati, wong yang jelas-jelas merugikan dan mengkorupsi bansos itu, ternyata akhirnya dapat potongan diskon dengan alasan dia merasa terzolimi karena bulian warga warganet. Oh, baru tahu sekarang ada produk hukum seperti itu. Nah, ini karena produk politik.
Nah itu bedanya ya, sehingga ya kita sebagai orang yang beragama, orang yang mengerti syariat Islam, tentu kita harus meyakini bahwa kalau berangkat atau syariat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, nah tentu Allah ini tidak akan menzolimi hambanya, ya, tidak akan menzolimi makhluknya. Ya. Untuk apa toh? Kalaupun semua penduduk di langit dan bumi itu beriman, bertakwa, menyembah Allah Subhanahu wa taala secara penuh gitu kan, menjalankan semuanya, itu tidak akan menambah kekuasaannya. Begitu juga sebaliknya, kalau semuanya ingkar, murtad atau kafir semuanya, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaannya. Nah, tetapi diciptakan manusia itu sebagai bentuk kehidupan kita di dunia ini menjadi jalan untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang kekal nantinya. Sehingga kita harus berusaha dengan cara apa ya? Meningkatkan iman dan takwa itu ya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah itu. Nah, dalil yang pertama berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran ini menurut deskripsinya, ini adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dalam bentuk wahyu melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Lafal dan maknanya dari Allah SWT ini menjadi mukjizat, membacanya adalah ibadah, dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir ini berarti bersambung atau tidak ada kerusakan atau tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, kalam Allah itu maksudnya adalah perkataan atau aturan ya, lebih tepatnya apa yang ditentukan atau apa yang disampaikan oleh Allah. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, bentuknya adalah wahyu melalui perantaraan Jibril. Sehingga apa yang tidak termasuk dari deskripsi dari Al-Quran ini, maka bukan bagian dari Al-Quran itu. Nah, bentuknya wahyu macam-macam ya. Beliau kadang mendapatkan wahyu dalam bentuk dibisikin oleh Jibril, atau bahkan dilatih atau ibaratnya dituntun lafalnya. Ada juga ya lafal-lafal atau wahyu yang disampaikan kadang dalam bentuk lonceng dan seterusnya. Nah, tetapi maknanya, lafal dan maknanya ini merupakan lafal yang murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukjizat, dan sekedar membaca ini adalah merupakan bentuk ibadah. Nah, pertanyaannya, apakah Al-Qur'an ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa? Nah, jawaban atas hal ini kita bisa merujuk pada dua hal ya. Ada dalil akli dan ada dalil nakli. Nah, dalil akli merupakan dalil yang berasal dari pemikiran manusia. Kita bisa menilai, oh ini logis nggak gitu. Oh ini masuk akal nggak? Oh ini make sense nggak? Nah, untuk mengetahui atau menguji bahwa Al-Quran ini memang berasal dari Allah, maka ada 3 kemungkinan saja. Selain itu tidak ada lagi, karena kalau kita ingin menguji ya tentu possibilities-nya, kemungkinan itu harus kita inventarisir. Dan untuk mengidentifikasi apakah Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah, semaksimal yang akan kita inventarisir hanya 3 kemungkinan. Ini kayak seperti CIA ya, atau NIC di Amerika, think tank-nya ketika merumuskan kebijakan itu, mereka berpikir possibilities-nya ya, what if-nya, atau bagaimana jika. Nah, sehingga kemungkinan itu harus diinventarisir, termasuk misalnya kebijakan-kebijakan di Timur Tengah, di Afghanistan, di Vietnam, termasuk WTC yang di bom itu, semuanya dirancang dengan pendekatan bagaimana jika, atau what if, atau menginventarisir kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa menjadi jalan untuk menerapkan satu kebijakan politik. Nah, begitu juga dengan kita bisa menggunakan pendekatan plausibility atau kemungkinan-kemungkinan itu untuk menakar apakah memang Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari penalaran atau dari eksplorasi itu, kita hanya akan menemukan 3, bahwa Al-Quran ini berasal dari bangsa Arab, karena bahasa Arab ya. Pasti di dalamnya ada unsur keterlibatan orang Arab kan gitu. Kemungkinan itu ada. Kemudian yang kedua, Al-Quran berasal dari Muhammad,
atau yang ketiga Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, Al-Qur'an ini berasal dari bangsa Arab. Hingga saat ini tidak ada bangsa Arab yang mampu membuat kitab serupa Al-Qur'an. Satu surat atau bahkan satu ayat pun. Padahal waktu itu ketika Al-Qur'an turun di masa Muhammad, di masa diutus Muhammad ini sebagai rasul atau sebagai nabi waktu itu merupakan zaman di mana sastra Arab itu mencapai puncaknya. Nah, sekarang berarti teknologi itu menjadi sumber kemajuan suatu negara gitu. Nah, waktu itu juga sama. Sastra itu menjadi pilihan atau menjadi bagian dari puncak peradaban bangsa Arab itu. Nah, orang-orang yang di sana Walid bin Mughirah, terus kemudian ada penyair-penyair dari Arab yang memiliki kapasitas tertinggi dalam sastra itu bahkan mendapati Al-Qur'an itu juga mereka mengakui bahwa ini sastranya lebih tinggi. Nah, dan mereka tidak mampu membuat tandingan itu. Satu Quran tidak mampu, terus kemudian satu surat juga tidak mampu, bahkan satu ayat. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran ini berasal dari Muhammad. Nah, faktanya Muhammad ini berasal dari Arab sendiri, yang ternyata juga tidak mampu, dan tidak bisa baca tulis, apalagi. Nah, artinya sastra orang yang penyair atau sastrawan pada waktu itu yang levelnya tertinggi saja tidak mampu, apalagi Muhammad yang tidak bisa baca tulis. Nah, ini mustahil. Sehingga kemungkinan pertama dan kedua gugur. Yang terakhir adalah Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemungkinan yang pasti. Nah, karena nggak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh bangsa Persia atau bangsa Romawi yang pada waktu itu menjadi polisi dunia ya. Negara superpower antara Romawi dan Persia yang pada waktu itu juga berebut kekuasaan dunia. Nah, waktu itu nggak mungkin mereka bangsa Romawi atau bangsa Persia punya bahasa sendiri. Apalagi misalnya itu berasal dari negara-negara yang di luar itu. Nah, itu lebih tidak mungkin lagi. Nah, untuk menunjukkan ini secara logis, kita bisa simpulkan itu tadi bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan yang Maha Esa, hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga didukung oleh dalil-dalil sifatnya nakli. Kalau tadi dalil akli, ini berasal dari akliyah atau pola pikir atau pemahaman kita terhadap fenomena tadi dengan berdasarkan nalar logis. Sedangkan yang berasal dari dalil ini, yang berasal dari teks mansus ibaratnya atau istilahnya, ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Ini juga menjadi menjadi dalil penguat dari sebelum-sebelumnya. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Dari masa itu sampai sekarang tidak ada yang mampu. Ya silakan saja kalau mau menanggapi atau menerima tantangan ini. Tapi sastra di masa turunnya Al-Quran ini pada zaman itu, di masa Rasulullah SAW, beliau hadir di Mekah pada waktu itu adalah sastra tertinggi. Zaman di mana sastra ini memiliki posisi yang paling utama. Itu saja nggak sanggup, apalagi yang sekarang ya. Pastinya yang sekarang bahasanya sudah kecampur bahasa sosmed lah, bahasa ya yang singkatan. Dan juga dalil-dalil yang lain. Am yaquluna naftara qul fa'tu bi suratin min misli. Qul fa'tu bi suratin misli. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Atau apakah mereka mengatakan Muhammad ini membuat-buatnya. Nah, ini berarti tadi kemungkinan yang kedua dari dalil akli tadi. Katakanlah kalau benar kamu katakan itu, maka cobalah datang sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang
dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu yang benar. Ini juga untuk mendukung argumentasi yang kedua, bahwa ada yang menduga, oh ini perbuatan atau ini ucapan dari Muhammad, oh ini karangan Muhammad. Ya udah, Muhammad saja nggak bisa baca tulis gitu pada waktu itu, menerima hidayah atau menerima wahyu yang pertama untuk membaca saja tidak sanggup gitu. Bahkan dituntun oleh Jibril. Itu dia juga, beliau tidak sanggup untuk itu. Nah, ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat Yunus tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Allah lah yang menyatakan ini, bahwa Allah ini yang menurunkan. Disebut nazalna, ada kalimat nanya ini sebetulnya berarti keterlibat atau penurunan Al-Quran ini yang melibatkan Jibril dan juga melibatkan Rasulullah Muhammad tadi sebagai bagian dalam membukukan atau dalam menyampaikan kalam Allah tadi. Nah, itu. Karena tidak mungkin Tuhan langsung menyampaikan secara langsung, dan itu gampangnya dimensinya berbeda. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Selain tidak ada orang yang sanggup membuat tandingan, di dalam Al-Quran sendiri, semuanya concise, semuanya komprehensif, semuanya terpadu gitu. Tidak ada yang bertentangan. Satu surat terus kemudian bertentangan dengan surat yang lain, tidak ada. Kalau ditelusur satu persatu atau dibandingkan, riset tentang hal ini banyak. Tapi waktu itu juga ini menantang juga ya. Tunjukkanlah di dalam Al-Quran itu mana kalau ada pertentangan. Artinya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada selisihnya, tidak ada pertentangan. Nah ini. Nah, beda dengan yang lain tentu saja ya. Apakah kita mendapati hal yang sama selain kitab Al-Quran? Nah, tentu kalau memang ada cacat, ada pertentangan, atau ada ketidakberesan atau ketidakpaduan, itu menjadi salah satu indikator bahwa ada masalah dalam kitab itu kan gitu. Yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah ini ada beberapa tinjauan dari bahasa, hadis, dan usul fikih. Nah, kalau yang tadi adalah kalam Allah secara langsung, berarti ketika misalnya disebutkan ini ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Nah, statement ini atau kalimat ini itu berasal dari Allah seluruhnya. Tidak ada yang ditambah atau dikurangi oleh Muhammad. Dan kalimat ini atau statement ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Nah, itu Al-Quran ya. Yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah ini ditinjau dari bahasa adalah jalan, metode, atau arah. Sedangkan dari ahli hadis, sunnah ini berarti perkataan, perbuatan, takrir, sifat akhlak, sifat anggota badan yang disandarkan kepada Rasulullah. Kalau tadi adalah Al-Quran ini merepresentasikan sumber tertinggi dari dalil syarak. Terus kemudian yang kedua adalah sunnah, ini merupakan sumber kedua atau sumber primer, sumber sekunder, bisa disebut seperti itu, berkenaan dengan dalil syarak. Nah, dalil syarak ini sumber-sumbernya, sumber hukumnya secara langsung. Tapi hukum syarak ini merupakan produk ya, produk bagaimana kita bisa mengelola atau bagaimana kita menggunakan dalil itu dalam menghukumi fakta tertentu. Nah, ini bedanya hukum syarak dengan dalil syarak. Kalau hukum syarak ini merupakan statement atau status ya, satu perbuatan atau satu kondisi berdasarkan dalil syarak yang dirujuk.
Dalilnya apa? Ya ini ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, begitu juga analoginya dengan aturan yang misalnya kita gunakan hukum positif ya. Nah, dalilnya atau hujahnya itu Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian undang-undang, terus kemudian ada apa namanya PP, terus kemudian peraturan menteri dan seterusnya sampai misalnya perda peraturan daerah. Nah, tapi untuk mengetahui bagaimana teknisnya, kita harus punya pengetahuan atau punya skill untuk melihat keselarasan atau menggunakan dalil-dalil itu secara tepat. Nah, kembali ke sunnah. Nah, sunnah ini merupakan oleh ahli hadis perkataan, perbuatan, dan takrir. Berarti apa yang diucapkan, apa yang diperbuat. Takrir ini adalah apa yang didiamkan oleh Rasul. Sifat akhlak, berarti akhlak beliau. Sifat anggota, berarti penampakan fisik yang disandarkan pada Rasulullah. Sunnah ini juga sering disebut hadis tadi. Atau menurut usul fikih yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum syara, ini adalah perkataan, apa yang dikatakan, perbuatan apa yang diperbuat, dan takrir terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah. Bedanya kalau yang ahli hadis memasukkan unsur akhlak, sifat akhlak, dan sifat anggota. Misalnya Rasulullah pada waktu itu memiliki tubuh yang seperti apa, terus kemudian rambutnya seperti apa, kemudian anggota fisik yang lain seperti apa, senang menggunakan pakaian apa gitu, berbicaranya seperti apa, jalannya. Nah itu adalah bagian dari definisi dari hadis. Sedangkan untuk usul fikih lebih pada bagaimana merujuk suatu hukum kepada perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul. Hujah sunnah ini juga ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran secara eksplisit menunjukkan selain Al-Quran, kalam Allah akan ada yang lain. Disebutkan dalam Quran surat Al-An'am 50, ini tabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini, Nabi Muhammad mengatakan demikian. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa pendelegasian hukum. Al-Quran menyatakan apa yang selain yang ada dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Nabi dan yang dilarang itu harus dituruti atau harus diikuti oleh umatnya. Yang lain Al-Hasyr ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairul wa ahsan ta'wila. Ayo orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Berarti ada statement yang jelas ya, antara Al-Quran, ini di Al-Quran disebutkan, dan Rasul ini juga merujuk pada sunnah tadi. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian ini lebih utama. Nah, ada banyak jenis as-sunnah, mungkin bisa kita percepat ya. Ini ada beberapa pembagiannya berdasarkan kategori tertentu. Kalau sunnah menurut istidlal ada dua jenis, mutawatir dan ahad. Ini penunjukannya, kalau mutawatir ini pasti itu. Tapi kalau yang ahad ini biasanya merujuk pada sesuatu yang masih tidak satu ya, tidak eksplisit. Menurut sanadnya, sunnah dibagi menjadi mutawatir, masyhur, aziz, ahad, dan qudsi. Mutawatir juga sama, ini dalalahnya ini ibaratnya penunjukannya itu pasti. Sedangkan kalau sanad ini artinya orang yang meriwayatkan ya, dari siapa ke siapa gitu. Dalam tradisi Islam seperti itu. Kalau mutawatir berarti ada banyak orang yang meriwayatkan itu. Kalau masyhur ada lebih dari 3 orang yang menarawayatkan satu hadis tertentu. Aziz ini berarti ada 2-3 orang yang meriwayatkan. Kalau ahad 1, kalau qudsi ini menyandarkan pada perkataan Allah.
bersambung sanadnya. Kalau sanad ini tadi jumlah per tingkatan rawinya atau periwayatnya. Kalau bersambung sanadnya ini satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Ada mutasil, munqati, mu'dhal, dan mu'allaq. Bagaimana dengan akhir sanadnya? Ada yang marfu, ini dihubungkan langsung pada Rasul. Ada yang mauquf, yang bersandar pada sahabat. Terus kemudian ada yang maqtu, ini bersandar pada tabi'in. Kemudian berdasarkan kesohihannya ada yang sohih, hasan, dan dhaif atau yang palsu. Yang ketiga adalah isma. Isma secara bahasa ini berarti bertekad kuat atau azam untuk melakukan sesuatu. Nah ini juga bisa berarti bersepakat atas sesuatu. Isma secara usul ini adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum itu merupakan hukum syara. Nah isma ini gampangannya kalau bahasa sekarang meskipun tidak sama persis itu seperti konsensus lah. Nah, konsensus. Nah, sedangkan dalam Islam ini disebut dengan isma atau kesepakatan. Nah, apa dalil dari isma ini? Isma yang sah sebagai dalil adalah isma sahabat. Yang berkonsensus itu tidak manusia atau misalnya anggota DPR ya atau orang-orang tertentu misalnya dzurriyyat Rasul atau keturunan Rasul saja yang bersepakat, enggak, tapi ijma sahabat, berarti masa sahabat saja, dibatasi masa sahabat. Disebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori walladzina tabi'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini disebutkan ya. Orang-orang yang pertama-tama masuk surga, masuk Islam. Sabiqunal awwalun wasabiqunal awwalun. Wal muhajirin wal ansor dari kalangan muhajirin dan ansor. Nah ini kesepakatan dalam sahabat tentang sesuatu, nah itu yang diboleh. Misalnya contoh ya, kesepakatan pada waktu itu di masa sahabat, misalnya Rasul Umar pada waktu itu menggunakan diwan ya, ini yang berkaitan dengan ekonomi. Umar mengadopsi satu mekanisme pencatatan keuangan negara yang diambil dari Persia berupa istilahnya pada waktu itu adalah diwan. Diwan yang semacam APBN. Kira-kira penerimaannya dari mana, pengeluarannya digunakan untuk apa, dicatat. Sebelumnya nggak ada seperti itu. Karena pada masa Rasulullah atau sahabat wilayahnya ataupun kaum muslim yang ada tidak terlalu banyak, sehingga ketika mendapatkan penerimaan untuk negara, untuk kaum muslimin, ya langsung diberikan. Tapi di masa Umar ini semakin berkembang, dan waktu itu Umar berpikiran, nah, bagaimana kita bisa tahu seseorang itu sudah menerima harta atau menerima gampangannya penerimaan atau menerima bantuan atau semacam distribusi dari kekayaan negara itu bagaimana? Ya maka dicatat. Ada sahabat yang lain mengusulkan dan Umar mengadopsi dan tidak ada yang mempertanyakan atau menolak. Nah ini kuncinya. Bersepakat berarti waktu itu diterapkan dan tidak ada yang menolak. Itu yang disebut dengan ijma sahabat. Yang keempat adalah qiyas, secara bahasa at-taqdiru, yakni mengukur. Secara usul fikih, menyertakan suatu perkara terhadap yang lainnya dalam hukum syara. Karena terdapat kesamaan ya, Mas. Terdapat kesamaan ilat di antara keduanya. Yaitu terdapat kesamaan dalam perkara yang mendorong adanya hukum syara bagi keduanya. Qiyas ini analogi. Nah, kalau nggak ditemukan secara spesifik, baik di Quran, Sunnah, ataupun ijma sahabat pada waktu itu, ya udah bisa dianalogikan. Karena fenomena baru, peristiwa baru, atau kondisi-kondisi baru. Qiyas dapat digunakan sebagai dalil adalah qiyas syar'i, yaitu qiyas yang di dalamnya terdapat indikator atau amarah dari syarak yang menunjukkan legalitasnya. Nah, qiyas syar'i ini disandarkan pada ilat syar'i. Kemudian hujjah qiyas ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa
Seorang laki-laki dari kabilah Husam bertanya kepada Rasul, dia berkata, bapakku masuk Islam dalam keadaan tua renta, tidak mampu menunggangi kendaraan, sedangkan haji telah wajib baginya. Apakah aku boleh berhaji menggantikannya ya Rasulullah? Kemudian Rasul bersabda, apakah engkau adalah anaknya yang paling besar? Laki itu menjawab, benar. Rasul berkata lagi, bagaimana menurut pendapatmu, andai kata bapakmu mempunyai hutang terhadap seseorang, kemudian engkau membayarnya, apakah hal itu cukup? Lelaki itu menjawab, benar. Dan beliau berkata, maka berhajilah engkau menggantikannya. Nah, ini perbuatan Rasul yang menunjukkan satu bentuk analogi. Ketika ditanya tentang satu tadi, berkenaan dengan kewajiban haji, pada waktu itu ada sahabat yang bapaknya, orang tuanya ini masuk Islam, tapi dalam kondisi yang sudah tua renta, tidak mampu. Nah, beliau, sahabat ini bertanya kepada Rasul tentang, bolehkah menggantinya, gitu, mengganti kewajiban ini, yang menjalankan adalah dia selaku anaknya. Dan Rasul berkata, tidak langsung menjawab, tapi membuat analogi. Nah, bagaimana kalau bapakmu punya utang, terus yang nyaur utang atau membayar utang itu adalah kamu, gitu. Apakah itu cukup atau itu tidak menjadi masalah? Kemudian lelaki itu menjawab, ya tidak apa-apa. Nah, itulah jawabannya. Nah, ini analogi yang menunjukkan bahwa Rasul ini juga menggunakan analogi itu sebagai bagian dari. Dan selanjutnya adalah bukan dalil syar'i. Nah, ini memang ada banyak versi ya secara eksplisit. Selain empat ini, yang empat ini adalah hal yang ibaratnya disepakati oleh hampir semua mazhab dan tidak ada satupun yang mengingkari ya keberadaan dari Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, beberapa mazhab ini memang punya pendekatan atau punya cara berpikir yang berbeda dengan menambahkan beberapa dalil syarak yang lain. Nah, ada yang sampai 10, ada yang sampai 15, dan macam-macam. Tapi dari kesemuanya, yang pokok adalah 4. Nah, selain itu ada beberapa hal yang penting untuk diketahui. Ada seolah itu ada yang menganggap itu adalah dalil syarak, tetapi bukan. Ini yang menjadi poin penting untuk disampaikan. Yang pertama, syariat umat terdahulu, kemudian mazhab sahabat, ada istihsan, dan ada masolihul mursalah. Syariat umat terdahulu atau syar'u man qablana itu bukan merupakan syariat umat Muhammad. Misalnya berkenaan dengan adanya syariat terdahulu, ada juga yang misalnya berkenaan dengan ibadah, ya maka dia tidak berlaku untuk umatnya Muhammad. Dan setiap umat ada syariat sendiri dan ada rasul sendiri. Nah, maka misalnya ya Islam terkait dengan ini, akidah dalam hal kepercayaan umat Muhammad atau umat Islam itu mempercayai turunnya Isa, turunnya Taurat, turunnya Injil, turunnya Musa, Ibrahim, dan Adam. Kita percaya nabi-nabi itu. Tetapi dalam hal syariat atau aturan, nah umat Islam nggak boleh memakai syariat atau kitab dari nabi sebelumnya. Karena prinsipnya nabi yang didatangkan atau nabi yang nanti yang dihadirkan, ini nanti akan menghapus syariat sebelumnya. Seperti itu. Sehingga pada waktu itu ketika Umar mendatangi Rasul, terus kemudian membawa gulungan-gulungan kertas yang berasal dari Taurat yang ada pada masa itu, kemudian Rasul tidak berkenan atau marah pada waktu itu. Wahai Umar, kalau misalnya Musa itu hadir di tengah-tengah kita saat ini, maka dia akan menjadi umatku. Intinya kaum muslim berkenaan dengan syariat ya harus. Tetapi kita yakin bahwa sebelum Muhammad ini ada nabi-nabi yang merupakan utusan Rasul, ada Nabi Isa, Nabi dengan Injilnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, dan nabi-nabi 25 nabi yang wajib kita hafal dan
wajib kita yakini sebagai bagian dari Natal. Tapi keyakinan itu menunjukkan bahwa respect ya, recognize-nya, tapi bukan untuk follow, bukan untuk mengikuti, bukan untuk melaksanakan syariat. Yang kedua adalah mazhab sahabat. Pendapat satu sahabat hanya untuk dirinya dan dapat berbeda dengan sahabat yang lain. Nah, ini yang digunakan sebagai dasar hukum atau dalil itu adalah kesepakatan seluruh sahabat. Nah, tapi kalau misalnya ada sahabat yang punya pendapat ini, pendapat itu yang berbeda-beda, nah, maka ini tidak wajib. Yang ketiga adalah istihsan, pandangan sesuatu yang baik dari seorang mujtahid karena adanya pandangan kekurangan pada satu dalil. Kadang ada seorang mujtahid yang menggunakan dalil ini, tidak menggunakan dalil itu untuk menghukumi satu peristiwa tertentu. Nah, maka pandangan dari seorang mujtahid ini tidak termasuk bagian dari dalil syara'. Istilahnya adalah istihsan. Yang keempat adalah masalih mursalah, masalahatan yang tidak dijelaskan oleh dalil khusus yang mengakuinya atau mencampakkannya. Artinya tidak boleh dengan dasar misalnya, oh bolehlah saat ini dihalalkan riba atau dihalalkan bunga bank sedikit saja karena ini bermaslahat atau punya manfaat. Tidak boleh sama sekali. Ya, kalau itu dilarang ya tidak ada unsur. Begitu juga dengan misalnya kalau memang tidak menjadikan atau tidak ada dalil yang membolehkan ya maka itu dilarang. Nah, yang terakhir berkenaan dengan berpikir syar'i, ini bagaimana peran dalil tadi? Nah, peran dalil-dalil tadi disebutkan sebelumnya ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini merupakan bagian dari pemahaman Islam secara menyeluruh. Sedangkan apabila kita menghadapi kondisi misalnya ada peristiwa atau ada fenomena ekonomi baru atau fenomena perbuatan baru, nah maka kita harus melihat pemahaman realitas atau fakta tadi secara benar. Nah, misalnya ya berkenaan dengan bagaimana jual beli online. Nah ini, jual beli online itu teknisnya seperti apa harus kita ketahui secara detail. Karena nanti beda hukumnya atas misalnya jual beli yang sifatnya hanya sekedar order atau dropship atau mungkin hanya pre-order gitu. Atau yang semisal itu. Karena masing-masing memiliki fenomena atau fakta yang berbeda. Tidak hanya sekedar jual online ya, tetapi secara teknis jual online itu bagaimana mekanismenya. Nah, sehingga di sana kita harus memahami keterkaitan keduanya antara pemahaman hukum Islam dan realitas sehingga terwujud satu hukum Islam ya atas fakta atau peristiwa itu atau hukum syara' tadi. Nah, ini sendiri. Inilah yang disebut dengan hukum syara', bukan dalil syara'. Hukum syara' itu merupakan produk yang sifatnya aplikatif atas dalil-dalil syara' ini. Dalil-dalil syara' yang digunakan untuk menghukumi satu peristiwa tertentu yang diamati ya. Sehingga berlaku atasnya ini ya, hukum syara'. Ada salah satu contoh yang ya ini ekstrim tapi menjadi ilustratif. Ada satu satu keluarga gitu waktu itu keluarga itu ada seorang suami dia berniat untuk haji terus kemudian tertahan waktu itu ceritanya ada satu masa periode haji, terus kemudian ada seorang ahli ibadah ya bertanya kepada malaikat pada waktu itu ya bermimpi kemudian sebagai salah satu hikmah ya sebetulnya pada waktu itu dia bertanya pada malaikat yang mencatat amal-amal seorang seluruh yang melaksanakan haji. Waktu itu bertanya siapa saja yang
di ibadah haji ini yang amalnya yang diterima, terus kemudian lebih utama. Gitu. Pada waktu itu malaikat itu menyampaikan tidak ada amalan yang utama di antara para orang-orang yang berhaji pada masa ini. Gitu. Kecuali satu orang, dia tidak pergi haji, tetapi pahalanya menyamai orang yang pahala haji, bahkan lebih. Bagaimana bisa? Terus kemudian dia ditunjukkan bahwa seseorang ini sebetulnya sudah menabung, sudah lama untuk berhaji. Terus kemudian pada waktu berangkat haji, dia mendapati kondisi istrinya ini sedang hamil, terus kemudian dia ibaratnya lagi ngidam atau lagi pengen makan daging. Nah, waktu itu dia mencium bau daging dari tetangganya. Waktu itu terus kemudian dia meminta, tolong dibelikan dong ke tetangga itu, beri berapa gitu, agar pengen nyidamnya ini ya bisa ditutup atau bisa dicukupi. Waktu itu dia terus kemudian menghampiri keluarga tetangga itu dan dia menyampaikan maksud itu tadi. Terus keluarga tetangganya bilang, daging ini halal untuk kami, tapi haram untukmu. Seorang tadi kan bertanya, loh kok bisa? Iya. Nah, apa yang emang engkau masak gitu, kok bisa halal untukmu, haram untuk kami gitu. Nah, terus tetangga tadi menyampaikan, ya ini adalah bangkai yang kami masak. Nah, terus kemudian karena kami tidak mendapati makanan, kami masak bangkai, terus kemudian ya untuk melanjutkan kehidupan kami, untuk menyelamatkan nyawa keluarga saya, dia bilang gitu. Terus kemudian tetangga itu yang mau berangkat haji, terus kemudian ya menangis lah. Ternyata ada tetangganya yang dalam kondisi kekurangan untuk menyelamatkan nyawanya, terus kemudian memakan barang yang haram. Kalau dalam Islam memang hukum asal barang itu berupa bangkai itu adalah haram hukumnya, tapi menjadi halal kalau untuk menyelamatkan manusia atau menyelamatkan nyawa ya. Nah, terus kemudian dia membelikan sejumlah daging yang sebetulnya akan digunakan dananya itu untuk haji. Akhirnya ya dia nggak berangkat jadi naik haji karena membelikan tetangganya itu sejumlah daging tadi dan untuk mencukupi kebutuhan dari istrinya tadi. Nah, ini ada dua hukum ya yang ingin saya sampaikan, adalah ada dua hukum tadi. Bagi yang tetangga yang memasak daging bangkai tadi, hukumnya adalah boleh. Tetapi bagi orang yang tetangga tadi yang memiliki harta dan ingin membeli daging tadi, nah ini hukumnya haram. Kenapa kok bisa satu fenomena yang sama tapi hukumnya berbeda? Inilah karena yang satu mempertahankan hidup, salah satu hal yang dibolehkan oleh syara adalah hifzul nafs, untuk menyelamatkan manusia, maka hal-hal yang haram ini menjadi boleh. Nah, maka hukumnya yang tadinya awalnya haram menjadi boleh. Sebaliknya, orang tetangganya tadi yang minta karena didorong oleh istrinya yang sedang ngidam tadi, dia kondisinya masih bisa makan, ya maka tidak dibolehkan untuk makan daging bangkai tadi. Nah itu. Nah inilah ilustrasi satu fenomena itu bisa beda hukumnya. Nah, ini tergantung bagaimana kita memahami faktanya tadi. Nah, saya kira itu ini agak panjang tapi ya penting untuk memahami hal-hal yang sifatnya dalil syara ini, apa dan seperti apa. Mungkin ada diskusi dulu atau pertanyaan, silakan. Saya, Pak.